Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada hari ini, kita ucap syukur kepada Tuhan karena dapat beribadah walaupun hanya dengan cara media sosial ataupun online. Maka untuk tidak membuang masa, mari saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terima kasih karena kesempatan kami pada hari ini lewat kami mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang berbicara hanyalah alat saja, maka itu dimanapun keluarga-keluarga atau jemaat Allah berkumpul pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati semuanya agar kami diberkati bersama. Hamba-Mu hanyalah alat saja, dan tidak lebih daripada yang mendengarkan, tapi karuniakan Hamba urapan kuasa daripada Allah sendiri agar berbicara hanya yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak membuang masa, waktu dan data kita, saya mau membaca firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Dan bunyi firman Tuhan seperti demikian, 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan Dia di mana-mana. Saudara yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, secara ringkasnya sebagai renungan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu di dalam ayat ke-14, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua, yaitu bagaimana Paulus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Paulus bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Kristus yang mana selalu membawa kami di jalan kemenangan. Demikianlah kata Paulus. Nah, saudara, kalau berbicara soal kemenangan, kalau berbicara tentang kemenangan, itu berarti ada mengalami peperangan, ada mengalami persoalan, ada mengalami pergumulan yang sedang dihadapi, dan tidak mungkin terjadi kemenangan tanpa peperangan. Ayub berkata dalam kitab Ayub, hidup manusia seperti orang yang sedang berperang. Demikianlah kata Ayub. Kemudian kata Daud, jarak antara hidup dengan maut hanya selangkah saja. Tetapi Paulus berkata dalam ayat ke-14, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itulah kata Paulus dalam ayat yang ke-14 dalam bacaan kita. Saudara, nah secara ringkasnya, secara umum, ada 3 kemenangan utama yang kita peroleh asalkan kita berjalan di jalannya Tuhan. Yang pertama, kemenangan atas dosa. Saudaraku yang berbahagia, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelesaikan dosa bagi dirinya sendiri. Dan tidak ada juga sarana apapun yang dimiliki oleh manusia untuk pengampunan dosa dia di hadapan Tuhan. Dan satu-satunya sarana yang diajarkan di dalam Alkitab untuk kita beroleh penebusan dosa, pengampunan dosa adalah hanya di dalam darah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Lalu seterusnya saudara, begini. Nah, namun ketika Tuhan sudah mengampuni kita, mengampuni dosa kita, ada satu perintah yang jelas kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 11, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Sudah kita diampuni, kata Tuhan Yesus, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, dalam kitab Roma 6 ayat 12 mengatakan, hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Engkau harus berkuasa atasnya. Dalam Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, karena itu simpan firman di Tuhan dalam hati kita, dan kuasai pikiran kita dengan hal-hal yang baik.
di dalam kehidupan ini, maka kita akan mengalah atau kita akan menang, ya. Bukan mengalah, kita akan menang mengalahkan dosa. Jadi maksudnya orang dapat mengalahkan dosa, segala kejahatan, dosa yang merantau dalam kehidupannya. Itu adalah orang yang menang dalam peperangan dosa. Saudara, kemenangan yang kedua adalah kemenangan atas pencobaan. Ya. Saya pikir saudara tahu apa itu pencobaan. Ya. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ya, itu Alkitab katakan. Tetapi sungguhnya seringkali Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami persoalan yang terjadi dalam hidup kita untuk menguji, ya, iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai contohnya, kalau kita ingat lagi dalam Perjanjian Lama, dalam kisahnya Ayub. Ayub, kata firman Tuhan, adalah seorang yang saleh. Ayub itu seorang yang jujur, ya. Dia seorang yang saleh. Dia seorang yang jujur. Dia takut akan Allah dan dia juga menjauhi kejahatan. Itu kata firman Tuhan. Namun pada suatu hari Tuhan mengizinkan iblis mencobanya dalam ayat 1 ayat yang ke-12, ya. Ia kemudian terjadi apa? Ia kehilangan semua anaknya dan harta bendanya, serta dia ditimpa oleh bara yang membusuk dari telapak kaki sehingga ke batu kepalanya. Istrinya pula suruh mengutuki Allahnya. Namun kita tahu cerita lanjutnya, saudara, bagaimana bahwa dalam penderitaannya Ayub, ya, dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak mempersalahkan Tuhan dengan apa yang dialaminya. Dan kita tahu bahwa inilah puncak yang membuat Ayub kuat dan dapat melewati semua pencobaan dalam kehidupannya. Saudaraku, kita tahu ada berbagai hal yang indah yang menggayat hati, yang selalu mencobai mata kita, hati kita, pikiran kita setiap hari, masa, detik, waktu, dan di dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, kita haruslah berusaha untuk mengatasi. Kita harus menang dalam segala pencobaan-pencobaan. Sebab kalah kepada pencobaan itu mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Akibatnya fatal sekali, parah sekali. Yang ketiga, kemenangan atas iblis. Saudaraku, kalau kita masih ingat kisah Tuhan Yesus dalam Matius 4, 1-11 sana. Yesus juga pernah dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari 40 malam dengan 3 pencobaan. Tetapi iblis dapat dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang kita tahu, ya. Lalu kalau kita lihat dalam Alkitab, 1 Petrus 5:8 mengingatkan kepada kita agar kita selalu sadar dan berjaga-jaga. Orang Kristen harus senantiasa sadar, berjaga-jaga, karena kata firman Tuhan, iblis itu seperti singa yang mau, ya. Ia mencari orang yang dapat ditelannya, yang dapat dikuasainya. Tetapi walaupun demikian, saudara, dalam kondisi seperti itu ada firman Tuhan dan berkata seperti begini dalam ayat ke-9. 1 Petrus 5:9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Dan seterusnya, jangan lari dan jangan menyerah. Lawan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari daripadamu, kata Yakobus 4 ayat yang ke-7. Artinya, saudara, kita harus menang kepada iblis. Walaupun ia tidak dapat dirasa, ya, dengan diri kita. Ia juga tidak dapat dilihat dengan mata kasar kita, ya. Namun percaya, bila kita hidup kita di dalam Kristus, maka sebagai orang percaya kita pasti beroleh jalan kemenangan. Itulah yang diungkapkan oleh Paulus. Saudara yang berbahagia, nah, di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, secara umum yang kita alami dunia ini, kira-kira apakah perkara peperangan yang kita alami di dunia pada saat ini? Ya. Nah, iya, yang pertama kalau kita lihat pada saat ini, saudara, kita mengalami peperangan masalah kesehatan. Ya. Ada banyak orang sedang terlantar di rumah sakit oleh karena pandemi COVID. Ada juga berada di pusat-pusat kuarantin. Ada juga yang mengalami kematian secara fisik, itu yang dialami.
Namun apa yang berlaku di dunia pada hari ini bukanlah, saya mau katakan ini bukan akhir dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini akan membuatkan kita semakin matang dalam menghadapi situasi apapun yang keadaan seterusnya. Dan bila ada situasi yang berlaku pada saat ini membuat dan mengajar kita untuk lebih berharap kepada Tuhan yang akan memulihkan keadaan dunia yang sedang berduka cita pada saat ini. Percayalah saudara, bahwa Tuhan akan memulihkan. Hanya engkau harus berharap kepada Dia. Yang kedua, sekarang kita mengalami krisis ekonomi, masalah ekonomi. Ada banyak orang menjadi muflis, ada banyak orang bankrupt, ada juga yang mengalami timbunan hutang yang tak terkira banyaknya. Hasil jualan kita, bisnis kita bukan seperti yang dulu. Ada juga orang yang kehilangan pekerjaan, hilang sumber pendapatan, mau tunggu bantuan namun lambat masuk, ya, lambat sampai, dan sebagainya, ya, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Namun saya mau katakan seperti begini, ya. Jangan kita putus berharap kepada Tuhan. Kalaupun kita mengalami situasi itu pada hari ini, jangan putus berharap kepada Tuhan. Sebab Alkitab mengajarkan kepada kita begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, ya. Serahkanlah segala ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Saya dan saudara tidak mampu, ya. Memberharap kepada manusia, dan manusia tidak boleh. Maka itu serahkan dan berharaplah kepada Tuhan atas ketidakmampuan kita. Sebabnya semangnya akhir-akhir ini kita rasakan semuanya seolah-olah seperti akan berakhir dengan begitu saja. Tiada jawaban pergumulan. Tetapi sebagai orang Kristen saya mau dorongi kita. Walaupun apapun keadaan yang kita alami saat ini sesak sekalipun, tetaplah berharap kepada Tuhan yang akan memberi kita kemenangan sesuai dengan rencananya. Ya. Tuhan pasti memulihkan ekonomi kita. Bagi yang mengalami krisis ekonomi, saya percaya kita sama-sama menghadapinya. Yang ketiga, kita juga ada masalah rohani. Nah, kenapa ada masalah rohani? Kenapa saya katakan kita ada masalah rohani? Karena suasana ibadah kita tidak seperti dahulu lagi. Mau berbakti di gereja harus ikut SOP, ya. Jumlahnya juga dikawal. Mau ikut ibadah online, kita ada masalah kekurangan data, ada masalah internet kurang clear dan sebagainya, itu yang kita alami, ya. Dan disinilah peranan kita sebagai ketua-ketua, ya, sebagai ketua-ketua keluarga yang memainkan peranan yang besar di dalam keluarga kita bagi membentuk kerohanian yang lebih baik dalam keluarga kita. Dan kalau sekiranya dahulu kita lebih berharap kepada pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan, kita lebih berharap pada pemimpin-pemimpin gereja, dan sekarang kitalah yang bertanggung jawab dengan masalah kerohanian dalam keluarga kita sendiri. Namun begini, jangan kita mengalah bila mengalami cabaran dunia yang terjadi pada saat ini, tapi haruslah engkau menang mengatasi masalah rohani dalam keluargamu. Kita harus ingat terhadap Paulus. Ya, sekali lagi saya membacakan kepada kita. Dikatakan Paulus dalam ayat ke-14, 2 Korintus 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara, hanya apabila kita hidup di dalam Kristus, ya, apabila kita hidup di dalam Kristus, Tuhanlah, Dialah yang akan memberi kita kemenangan. Ya. Dia yang akan mengatur segala kehidupan kita, memberikan kita kemenangan, memberi kita pertolongan, memberi kita kemampuan, memberi kita petunjuk apa yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi di dunia yang serba, di dunia yang sedang menghadapi gejala ataupun keadaan pandemik yang begitu hebat. Jutaan orang mengalami kematian secara fisik. Ada banyak orang mengalami masalah ekonomi. Saudara, itu bukan akhir daripada segala sesuatu,
tetapi berharaplah pada Tuhan, karena di dalam Tuhan lah yang akan memberi kita kemenangan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa kami menghadapi banyak hal di dalam dunia ini. Kami mengalami masalah kesehatan. Ada banyak orang mengalami masalah kesehatan. Ada banyak orang mengalami krisis keuangan, ekonomi. Ada banyak orang mengalami masalah rohani dalam kehidupan keluarganya. Tetapi kami tahu, kami punya tanggung jawab sendiri. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan akan memberikan kami solusi. Kami tahu Tuhan akan memberikan kami jalan keluar. Sehingga kami tetap menang di dalam Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga, semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat ICB Kayu di mana juga berada pada hari. Kini Tuhan memberkati segala usaha mereka, karya hidup mereka, pekerjaan mereka di ladang, kebun ternak, jabatan kerajaan, sektor alam swasta dan sebagainya. Tuhan memberkati sehingga kelimpahan. Terima kasih, diberkatilah semua umat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.